Bab 2453, Perpisahan 2. Kak Valentino, aku mengerti. Chris mengangguk sambil menjawab. Valentino tidak bicara panjang lebar lagi. Dia pun rebahan di atas ranjang dan memejamkan matanya seolah-olah dia sudah tertidur. Padahal otaknya sedang berputar cepat untuk memikirkan banyak hal. Setelah memikirkan rencana terakhir ini beberapa kali, dia akhirnya yakin kalau tidak ada kelemahan lagi. Malam hari, sekitar pukul 12 malam. Di luar penjara hukuman mati, beberapa truk besar sedang melaju. Sipir yang berjaga di luar segera berhenti di depan, hendak menanyai sopir truknya. Biarkan mereka masuk. Barang-barang yang aku beli kemarin perlu dikirim ke dapur. Sebelum sipir penjara yang bertugas untuk berjaga melangkah maju untuk menanyai sopir truk itu, Jamie pun berjalan keluar dengan perlahan. Baik. Kepala sipir. Jamie sendiri yang memberi perintah. Tentu saja para sipir tidak berani meragukannya dan segera mengizinkan mereka masuk. Beberapa truk besar itu pun melaju ke arah dapur kantin tanpa menyalakan lampu truk. Kantin ini didirikan di lokasi yang agak jauh dari beberapa area penjara. Terutama pintu belakang dapur, letaknya agak jauh. Sedangkan truk-truk besar ini berhenti di tempat ini. Cahaya bulan sangat terang, tapi bintang-bintang di langit sangat sedikit. Angin malam juga terus bertiup. Syung! Begitu pintu dapur terbuka, sekelompok orang pun berjalan keluar. Kak Valentino, kami pergi dulu. Chris menyalakan sebatang rokok, lalu berkata dengan suara berat. Dia telah menemani Valentino melewati berbagai rintangan dan bahaya. Dia bahkan tidak takut kalau harus mati sekalipun. Akan tetapi, setelah perpisahan ini, tidak ada yang tahu hidup dan matinya Valentino. Ini membuatnya sangat khawatir. Darius dan yang lainnya juga khawatir. Tapi mereka tidak punya hak untuk berbicara terlalu banyak, jadi mereka hanya bisa diam. Cepat pergi. Valentino tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kak Valentino, segera setelah kami pergi, kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, kan? Chris menggertakkan giginya sambil berkata dengan mata terbelalak. Valentino langsung terdiam. Jalan masih panjang, siapa yang bisa memprediksi masa depan? Seharusnya tidak lama. Valentino terdiam beberapa saat, lalu berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu mau pergi kemana. Nanti aku juga akan pergi ke sana. Kami semua akan pergi. Chris menatap Valentino sambil berkata dengan nada yang sangat serius. Jangan banyak omong kosong. Aku tidak menyuruh kalian datang. Kalian tidak boleh bergerak. Jaga bisnis kita. Tunggu aku dan Angel kembali, itu lebih baik dari apapun. Setelah kita bersatu kembali, ayo minum. Begitu Valentino selesai bicara, mata semua orang pun memerah. Reuni dan minum bersama. Momen yang begitu indah. Namun, impian itu selalu bagus. Siapa yang bisa dengan mudah memprediksi bagaimana hasilnya? Siapa yang bisa tahu kalau lain kali mereka bertemu, mereka sudah berubah atau tidak? Siapa yang bisa tahu kalau mereka masih punya kesempatan untuk bertemu lagi? Bisnis itu adalah bisnismu dan kakak ipar. Kalau kalian tidak ada di sini, untuk apa kita menjaga bisnis itu? Chris menundukkan kepalanya sambil bergumam dengan nada rendah.
Ucapan seperti apa itu? Kami tidak di sini, jadi kamu tidak bisa menjaga bisnis keluarga dengan baik. Apa kamu ingin kami tidur di jalan saat kembali nanti? Valentino pun mengernyit, sengaja memarahi Chris dengan nada dingin. Aku sudah mengerti. Chris menghela napas, kemudian mengangguk. Nada bicara Valentino pun melembut, dia pun berkata, setelah rencanaku selesai, masalah antara kita dan Jerry sudah dianggap selesai. Jadi, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang wilayah barat. Ingat, tidak peduli kapanpun itu, saudara-saudara kita tidak boleh tercerai-berai. Kita boleh menyerahkan wilayah kekuasaan kita, tapi kita tidak boleh menyerah terhadap orang-orang di sekitar kita. Pertama, mereka adalah saudara sehidup semati kita. Kedua, dengan adanya orang-orang di sekitar kita, kita baru bisa memiliki kekuatan terbesar ini. Valentino menyipitkan matanya sambil menjelaskan kepada Chris. Orang adalah dasarnya. Walau kehilangan wilayah, selama orang-orangnya masih ada, mereka bisa merebutnya kembali kapanpun. Akan tetapi, begitu orangnya pergi, tidak ada lagi yang tersisa. Kak Valentino, jangan begini. Ini seperti kita tidak akan bertemu lagi. Chris refleks mengatakan ini, kemudian kembali menampar dirinya lagi. Cuy. Yang barusan hanya omong kosong, tidak dihitung. Perkataan Chris ini langsung membangkitkan tawa semua orang, langsung menghilangkan suasana yang awalnya sedih itu. Kak Valentino, aku sudah ingat dengan apa yang kamu katakan. Apa masih ada hal lain yang perlu dilakukan? Chris mengusap pipinya, lalu menatap Valentino sambil bertanya. Ada? Valentino menghela napas dengan pelan. Awalnya dia ingin menelpon orang-orang di dalam negeri untuk berpesan pada mereka satu persatu. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, kalau Valentino berpesan satu persatu, ini hanya akan membuat suasana sedih ini terus muncul. Oleh karena itu, lebih baik dia langsung menjelaskan kepada Chris saja. 3 perbatasan utama, termasuk segitiga emas, kalian harus melatih anggota setia untuk memimpin tim. Dengan begitu, kalian baru bisa punya tenaga untuk melakukan hal lain. Melvin pernah menyelamatkan hidupku dan sudah memperbaiki kesalahannya. 13 jenderal pernah mengawalku sepanjang jalan untuk melarikan diri dari pengejaran bandit wilayah selatan. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami hidup dan mati bersamaku. Mereka bisa dipercaya. Ketika Valentino mengatakan hal-hal ini, Chris mendengarkan dengan sangat serius. Darius dan yang lainnya sudah menunggu di dalam mobil duluan. Pada saat ini, bulan sedang menggantung tinggi di langit dan angin malah meniup semua orang, rasanya agak sejuk. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, hatinya terasa rumit. Dia terus menjelaskan dan berpesan pada Chris. Chris tampak serius. Dia telah menyingkirkan semua niat main-mainnya dan mengingat semua perkataan Valentino di dalam hatinya. Di dalam negeri, ada Pak Arvin dan yang lainnya. Aku tidak khawatir tentang bisnis kita. Beberapa keluarga besar di kota makmur juga memiliki hubungan baik dengan kita dan ada Jenderal Hanaga yang mendukung kita, jadi tidak ada masalah. Di kota Kamer, kesehatan Pak Hendrik sudah memburuk. Kamu perlu mencari dokter terkenal untuk merawatnya. Kalau dia tidak ingin dirawat, katakan saja aku yang minta. Kamu harus melakukannya dengan baik. Valentino memikirkan banyak hal, kemudian mengatakannya satu persatu. Baik. Chris mencoba yang terbaik untuk membuka matanya tanpa berkedip. Dia berusaha menekan emosinya agar dirinya tidak menangis. Akan tetapi, matanya tetap saja berkaca-kaca. Selain hal-hal itu, mitra kerja sama kita, Tuan Jackson dari grup global, kalian harus memperlakukan mereka dengan tulus. Grup global sangat kaya dan Tuan Jackson juga sangat baik kepada kita, jadi kalian harus balas budi.
Selain itu, ada cabang perusahaan RS di negara Nagon. Kamu juga perlu membantunya. Selain itu, kalian tidak perlu terlalu dekat dengan Pak Julio. Persahabatan itu seperti harimau. Terkadang, mereka tidak bermaksud menyakiti kita, tapi apa yang mereka lakukan akan menyakiti kita. Jadi, hati-hati soal ini. Pokoknya, kapanpun itu, kalian jangan mudah memihak. Saat ini, Valentino seperti seorang orang tua yang terus berusaha menjelaskan kepada Chris. Chris pun terus mengangguk sambil mendengar ucapan Valentino dan berusaha mengingat semua kata-kata Valentino di dalam hatinya. Setelah Valentino selesai merokok, dia pun berhenti perlahan. Bab 2454, Kecelakaan 3. Kamu agak bingung ya? Sulit untuk memahaminya ya? Bisakah kamu mengingatnya? Valentino melirik Chris, agak mengkhawatir Chris. Aku tidak bingung. Kak Valentino, aku benar-benar tidak bingung kali ini. Aku sudah mengingat setiap kata dan setiap tanda baca yang kamu katakan. Ekspresi Chris tampak serius, nadanya juga sangat tegas. Bagus. Baguslah kalau kamu bisa mengingatnya. Aku mengatakan begitu banyak karena sebenarnya aku khawatir. Singkatnya, hanya ada 3 kalimat. Jaga orang-orang kita dengan baik, jaga bisnis dan wilayah kita, lalu jaga jarak dengan Pak Julio. Valentino menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, meski dia tidak mengatakan hal-hal ini, Chris juga tahu apa yang harus dilakukan. Walau Chris lalai, Mario lebih teliti, jadi dia tidak akan lupa. Namun meski begitu, Valentino tetap ingin berpesan padanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang Valentino sayangi. Dia benaran khawatir. Kak Valentino, aku mengerti. Jangan khawatir tentang masalah perbatasan dan dalam negeri. Kamu lakukan satu hal saja, cari kakak ipar. Kami akan menunggu kalian di rumah. Aku masih menunggu perayaan 1 bulan anak angkatku. Chris mengulurkan tinjunya, lalu menghantamnya ke tinju Valentino dengan lembut. Baiklah. Pergilah. Valentino mengangguk sambil menunjuk kendaraan di sebelahnya. Chris memandang Valentino selama beberapa saat, kemudian dia tiba-tiba melangkah ke depan dan memeluk Valentino dengan erat. Sebenarnya, aku masih sangat merindukannya. Dulu saat di Gunung Cloud, ketika kamu menghajarku sampai babak belur. Setelah Chris selesai berbicara, dia pun berbalik dan naik ke dalam mobil. Sedangkan Valentino hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Bisa saya? Segera, truknya mulai melaju keluar. Valentino menyaksikan Chris dan yang lainnya pergi dan menunggu sampai truknya menghilang dari pandangan. Kini, senyuman di wajahnya pun perlahan menghilang. Awalnya dia tampak tenang, kemudian berubah menjadi sangat masam. Ekspresinya seperti suatu rasa sedih yang dipendam di dalam hatinya agar dirinya tidak goyah. Mulai sekarang, dia sudah ditinggal sendirian. Bulan yang terang itu seperti bisa merasakan suasana hati Valentino dan perlahan bersembunyi di balik awan. Valentino perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Di sepasang matanya yang dalam itu, tampak berkaca-kaca. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Wanita tercintanya dan saudara-saudara di sekitarnya sangat penting baginya. Kali ini, dia hanya bisa meninggalkan sekelompok saudara konyol ini demi wanita yang dicintainya. Dia membiarkan mereka menanggung dan menghadapinya sendirian. Aku percaya ketika kita bertemu lain kali, kalian sudah benar-benar dewasa. Aku sangat menantikannya. Valentino menatap langit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Valentino, truknya sudah pergi. Suara Jamie datang dari belakang. Valentino mengulurkan tangan untuk menyeka matanya, lalu mengangguk.
Apa kamu sudah melakukannya? Valentino pun menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan tenang. Semua sudah diatur. Kalau tidak ada yang salah, rencana Tuan Valentino seharusnya akan sempurna. Jamie berhenti sebentar, kemudian menjawab dengan pelan. Shung! Valentino langsung berbalik untuk menatap Jamie. Jangan khawatir. Kalau terjadi sesuatu padaku, kujamin 200% sesuatu juga akan terjadi pada kalian. Kita berdua bukan orang bodoh. Sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya dipikirkan dulu dengan baik. Valentino berkata dengan perlahan, kemudian langsung berjalan pergi setelah selesai berbicara. Aku jamin pasti tidak akan ada kecelakaan. Jamie berdeham untuk menyembunyikan kecanggungannya, kemudian berkata dengan sangat yakin. Kata-kata Valentino ini langsung menghilangkan niat Jamie yang lain. Semalam, banyak yang berubah di penjara hukuman mati. Chris dan yang lainnya diam-diam meninggalkan sel masing-masing. Berbagai sel yang awalnya dikendalikan oleh Valentino langsung tidak punya pemimpin. Beberapa tahanan yang cerdik, meski mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka sudah menduga sesuatu. Oleh karena itu, walau penjara hukuman mati saat ini tampak tenang, sebenarnya sebuah badai besar akan terjadi. Sedangkan di pihak Jerry, dia juga sudah memberikan hari terakhir untuk Valentino. Setelah hari ini, besok dia akan mendorong Valentino kembali ke jurang malapetaka abadi. Keesokan harinya, di kantin penjara hukuman mati, Valentino bersama sekelompok orang dari penjara selatan sedang makan bersama. Pengawas khusus Valentino telah dicabut tadi malam. Jerry yang secara pribadi menelpon dan menjelaskan masalah ini kepada Jamie. Jamie tentu saja mematuhinya dan langsung mencabut pengawas khusus Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak peduli. Dia pun makan di kantin bersama semua orang. Kak Valentino, di mana Kak Chris dan yang lainnya? Kenapa mereka tidak kembali setelah keluar jalan-jalan semalam? Ada beberapa pemuda di sekitar yang bertanya dengan heran. Jangan bertanya sesuatu yang tak seharusnya ditanyai. Jangan mengatakan sesuatu yang tak seharusnya dikatakan, maka kamu bisa hidup lebih lama. Mengerti? Valentino melirik pemuda yang berbicara itu sambil berkata dengan santai. Iya, aku mengerti. Pemuda itu segera menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan yang lainnya juga tidak berani membicarakannya lagi. Segera, setelah semuanya sudah selesai makan, mereka hendak meninggalkan kantin dan kembali ke area penjara. Valentino menyalakan rokoknya dan duduk di kursi sambil memikirkan banyak hal dalam diam. Ayo pergi, Kak Valentino. Teriak salah seorang pemuda. Valentino pun mengangguk, hendak berdiri. Sial! Dia ada di sana! Tangkap dia! Pada saat ini, suara teriakan pun terdengar dari pintu kantin. Segera setelah itu, mereka melihat orang-orang yang mengenakan seragam penjara timur sedang berlari seperti orang gila. Pukul dia! Pukul pria yang bernama Valentino itu! Bunuh dia! 2.000 orang dari penjara timur itu langsung menyerang seperti seekor serigala lapar. Sial! Saudara-saudara, orang-orang dari penjara timur itu datang untuk mencari masalah. Ayo hajar mereka. Sungguh tidak tahu diri. Kita bisa menghajar mereka sekali, maka kita bisa menghajar mereka untuk kedua kalinya. Orang-orang dari penjara selatan juga bukanlah orang yang baik hati, jadi mereka segera mengambil bangku dan maju. Bam! Bam! Bunuh pria yang bernama Valentino itu dan balaskan dendam kakak. Valentino ada di sana, pukul dia. Pada saat ini,
pintu kantin yang lainnya didobrak oleh seseorang dan sekelompok orang pun bergegas masuk lagi. Sial! Orang-orang dari penjara utara juga ada di sini. Sial! Mereka bekerja sama. Sekitar 3.000 orang dari penjara utara itu juga masuk kantin, kemudian bergegas menuju Valentino bersama dengan orang-orang dari penjara timur. Jumlah orang penjara utara dan penjara timur mencapai 5.000 orang. Jumlah orang mereka 2 kali lipat dari jumlah orang penjara selatan. Melihat pemandangan ini, banyak orang dari penjara selatan seketika panik. Kak Valentino, bagaimana ini? Nika berdiri di samping Valentino sambil bertanya dengan nada terkejut. Valentino memicingkan matanya, lalu dia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku juga tidak tahu. Mereka ke sini untuk mencarimu. Cepat kabur. Lari dari pintu belakang. Asal kamu kembali ke area penjara, kamu akan baik-baik saja. Bab 2455, Balas Dendam 4. Nika membelalakan matanya, lalu langsung berdiri di depan Valentino agar Valentino bisa kabur. Namun, Valentino malah menggelengkan kepalanya dengan pelan dan menarik Nika ke samping. Kamu tak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kamu kembalilah dulu. Biar kulihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Valentino mendengus dengan sambil melangkah ke depan. Dia terlihat sangat impulsif dan sembrono. Nika agak bingung, kenapa dia merasa bahwa saat ini Valentino seperti orang yang gegabah. Kak Valentino! Nika berteriak dengan pelan, kemudian berkata, Sekarang bukan waktunya untuk sok kuat. Jumlah mereka terlalu banyak, cepat pergi. Kamu jangan berharap pada orang-orang dari penjara selatan ini. Mereka tidak bisa diandalkan. Chris dan yang lainnya ada di mana? Saat ini, Nika tampak sangat cemas dan terlihat bahwa dia benar-benar mengkhawatirkan Valentino. Nika pun berteriak sambil menarik Valentino keluar. Sial! Valentino ada di sana. Ayo pukul dia. Ayo pergi ke sana dan pukul dia. Bunuh dia. Tiba-tiba, seseorang berteriak di kejauhan. Kemudian ratusan orang langsung bergegas ke arah Valentino. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Berhenti. Para sipir di sekitar juga mulai menembaki langit-langit. Namun, mereka malah mengabaikan tembakan itu dan terus bergegas ke arah Valentino dengan mata memerah. Awalnya 2.000-an orang dari penjara selatan ingin melawan kembali, tetapi melihat bahwa mereka tidak mampu menahannya, mereka pun mulai melarikan diri. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa sesetia Chris dan yang lainnya kepada Valentino? Kalau Chris dan yang lainnya ada di sini, meski sisi musuh ada ribuan orang, mereka akan tetap berdiri di samping Valentino dengan teguh. Walau sampai ada yang harus mati pun, itu pasti mereka yang akan mati di depan Valentino. Namun, para tahanan dari penjara selatan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Valentino. Mereka hanya saling kenal selama beberapa hari. Kalau mereka memiliki perasaan yang dalam, itu baru lelucon. Valentino sudah menduga masalah ini. Akan tetapi, yang tidak dia duga adalah Nika tetap berdiri kokoh di sampingnya. Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak meninggalkan Valentino. Kak Valentino, cepat. Ayo cepat pergi. Pergilah lewat pintu belakang, aku akan menghalangi pintu untukmu. Nika menarik Valentino dengan kuat, mencoba menarik Valentino menjauh. Akan tetapi pada saat ini, Valentino seolah-olah sudah ketakutan dan sama sekali tidak ingin pergi. Nika menariknya dengan kuat, tapi bahkan Nika pun tidak bisa menariknya. Saat ini, para tahanan dari penjara selatan sudah diam-diam berjongkok sambil memeluk kepala. Mereka pernah bekerja sama dengan orang-orang penjara timur untuk mengalahkan orang-orang dari penjara utara. Namun,
Hari ini orang-orang dari penjara utara dan penjara timur datang untuk memukul mereka tanpa belas kasihan. Walau orang-orang dari penjara selatan berjongkok di lantai, orang-orang dari penjara timur dan penjara utara tetap tidak membiarkan mereka pergi. Sial! Aku mengingatmu, kamu yang menamparku hari itu, kan? Seorang tahanan dari penjara timur langsung menampar salah seorang tahanan dari penjara selatan. Kak, bukan aku, tapi dia yang suruh. Valentino itu yang menyuruhku. Benar, dia yang suruh. Ini tidak ada hubungannya dengan kami akan dipukuli kalau kami tidak melakukannya. Semua orang dari penjara selatan berjongkok di lantai sambil memeluk kepala mereka dan terus memohon belas kasihan. Namun, orang-orang dari penjara timur dan utara itu datang untuk balas dendam. Mereka sama sekali tidak berbelas kasihan. Sialan! Sebelum aku memukulnya, aku akan memukulmu lebih dulu. Orang-orang dari penjara selatan itu sama sekali tidak sanggup menahannya, dan mereka pun terhempas ke lantai satu demi satu. Bahkan ada beberapa orang yang berbaring di lantai pura-pura mati. Suasana di kantin sangat kacau. Suara umpatan, suara memohon belas kasihan, suara gedebuk, kemudian ditambah dengan teriakan dan tembakan dari para sipir. Dengan banyaknya suara yang bercampur menjadi satu, suasana di kantin menjadi sangat kacau, membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di depan mereka. Sementara itu, setidaknya ada 200 orang yang telah mengepung Valentino dan Nika. Enyahlah! Valentino pun mengernyit, lalu mengusir Nika. Kak Valentino, apakah kamu ini idiot? Jumlah mereka ada 5.000-an orang. Kamu kira kamu hebat sekali, ya? Setelah kamu mengalahkan 200 orang ini, masih ada 5.000 orang yang sedang menunggumu. Nika yang ditendang hingga terhempas beberapa meter oleh Valentino pun bangkit dan terus berjalan ke depan. Brengsek! Ini bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Beberapa tahanan dari penjara timur meraih kerah Nika, kemudian menendangnya lagi. Dasar bedebah! Nika menggertakkan giginya, lalu mengumpat sambil meninju orang itu. Bam! Pemuda yang berbicara itu langsung ditinju hingga mundur beberapa langkah sambil menutup pipinya. Sial! Ayo pergi! Nika melangkah ke depan lagi, kemudian langsung menjatuhkan 5 pemuda dan meraih lengan Valentino lagi. Sial! Dasar bodoh! Lepaskan aku! Enyahlah! Saat ini, Valentino juga sudah sangat gusar. Dia pun menendang Nika lagi. Kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak mau pergi. Nika membelalakan matanya, kemudian berteriak marah. Sial! Valentino diam-diam mengumpat. Nika ini kelihatannya memiliki kepribadian yang baik. Kenapa saat marah, dia hampir sama dengan Chris? Enyahlah! Valentino berteriak dengan marah, lalu meraih Nika dan mendorongnya keluar dengan sangat jauh. Aku tidak akan pergi! Bagaimana mungkin Nika mau pergi? Dia pun menggertakkan giginya sambil melangkah ke depan lagi. Berhenti! Seorang sipir langsung mengambil pistol dan menodong belakang kepala Nika. Bergerak sekali lagi, maka aku akan membunuhmu. Sipir penjara itu mendengus sinis, nadanya terdengar sangat serius. Dasar sialan! Nika menggertakkan giginya dan tidak bisa berkata-kata. Karena saat ini dia sedang ditodong oleh pistol, dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan perlahan. Pukul dia! Sial! 200-an orang itu langsung mengepung Valentino dan mulai menghajarnya habis-habisan.
Pukul! Pukul! Bunuh dia! Jangan pukul aku. Kalian salah pukul. Ini aku. Apanya yang salah? Pukul! Cepat pukul! Kebisingan yang disebabkan oleh 200 orang ini lebih ribut daripada kebisingan yang disebabkan 1.000 orang. 200 orang itu membentuk lingkaran, kemudian terus menendang dan memukul orang yang ada di tengah. Bahkan ada yang terus menghantam orang dengan kursi. Bam! Bam! Brak! Sedangkan Nika hanya bisa menyaksikan tanpa doa. Ketika Valentino nyaris tenggelam di antara kerumunan itu, dia mau tidak mau membelalakan matanya. Namun, pada saat Valentino hampir lenyap di antara kerumunan itu, dia pun menoleh dan tersenyum pada Nika. Senyuman itu terlihat penuh arti. Akan tetapi, pada saat ini, Nika sama sekali tidak mengerti. Kak Valentino! Lawan mereka! Lawan mereka! Brengsek! Kamu adalah seorang ahli bela diri. Mereka bukan lawanmu. Nika terus berteriak, sorot matanya terlihat penuh amarah. Namun, Valentino pasti tidak bisa mendengar kata-katanya. Sedangkan sipir di belakangnya telah membuka pengaman pistol dan mengancam belakang kepala Nika. Berhenti! Semuanya berhenti! Pada saat ini, Jamie tiba-tiba muncul bersama sekelompok sipir. Di belakangnya ada ratusan sipir penjara, semuanya memiliki senjata api. Masih tidak mau berhenti. Tembak mereka! Begitu Jamie memberi perintah, semua orang di belakangnya pun menembak dengan serempak. Sebagian besar pelurunya mengenai lantai dan langit-langit. Jamie pun mengambil SMG, lalu menembak orang-orang yang mengelilingi Valentino.